Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan anggaran administrasi marketing yang beranggotakan yang pertama ada Azahra Aura Arum, yang kedua ada Amar Raihan, yang ketiga ada Heni Apriliani, yang keempat ada Nabila Aldinda, yang kelima ada Rina Anggraini, yang keenam ada Suryani Anissa. Anggaran biaya pemasaran. Dalam arti sempit, pengertian biaya pemasaran adalah seringkali dibatasi artinya sebagai penjualan. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Biaya marketing hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk dikirimkan dan sampai produk ke pembeli. Secara umum, biaya pemasaran dapat dibedakan dalam beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama ada produsen ke konsumen, yang kedua ada produsen ke pengecer ke konsumen, yang ketiga ada produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen, yang keempat ada produsen ke agen ke pengecer ke konsumen, yang kelima ada produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah penyusunan anggaran biaya pemasaran. Langkah-langkah menyusun anggaran biaya pemasaran itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu menyusun anggaran biaya pemasaran atas jenis dan elemennya itu digolongkan menjadi dua, biaya pemasaran langsung dan biaya pemasaran tidak langsung. Terus untuk menyusun anggaran biaya pemasaran berdasarkan jenis pemasaran dalam setiap fungsinya, biaya pemasaran dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi penjualan, pergudangan, pengiriman kredit, dan penagihan, serta fungsi akuntansi pemasaran. Penggolongan biaya pemasaran. Untuk penggolongan biaya pemasarannya itu dibagi menjadi 3. Biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya adalah biaya gaji, tenaga kerja, komisi penjualan, advertensi, biaya promosi. Biaya untuk memenuhi pesanan atau order filling cost adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contohnya, biaya pergudangan, biaya perbungkusan, dan pengiriman, biaya angkutan, dan biaya penagihan. Biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran dapat juga diklasifikasikan menurut kegiatan pemasaran. Untuk mendapatkan pesanan, perusahaan melakukan kegiatan penjualan. Contohnya, fungsi penjualan terdiri dari kegiatan untuk memenuhi pesanan yang diterimanya. Oke, di sini ada karakteristik biaya pemasaran. Biaya pemasaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan biaya produksi. Karakteristik biaya marketing adalah sebagai berikut. Banyak ragam kegiatan pemasaran ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya. Kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Di sini ada tabel biaya anggaran pemasaran. Keterangannya ada penjualan, biaya tetap seperti gaji, penyusutan aktiva, umum dan administrasi, total biaya tepat, biaya variabel, riset dan pengembangan, distribusi, promosi, potongan harga, penjualan dinas, komisi atau bonus salesman, lain-lainnya ada total biaya variabel dan total biaya beban pemasaran. Lalu untuk tabelnya itu ada rasio, ada nilainya, ada HP, dan ada jumlah rupiah. Berikut saya akan menjelaskan tentang biaya pemasaran yang bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Ada jenis biaya dan dasar alokasi biaya. Yang pertama, komisi penjualan, yaitu jumlah volume penjualan. Yang kedua, ada biaya iklan, yaitu ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Yang ketiga, ada biaya pergudangan, yaitu ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Yang keempat, ada biaya pengemakan, yaitu ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Yang kelima, ada biaya pengiriman, yaitu ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Yang keenam, ada pemberian kredit
dan penagihan, yaitu jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur. Yang ketujuh ada administrasi pemasaran, yaitu jumlah pemesan pelanggan atau transaksi atau jumlah faktur. Berikut ada contoh dari PT Sari Mas menjual 3 macam produk A, B, C. Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam bulan Juli 19 kali 1 disajikan dalam gambar berikut. Yang pertama ada penjualan, yaitu dengan harga 95.500. Yang kedua ada pergudangan dengan harga 75.000. Yang ketiga ada pembungkusan dan pengiriman dengan harga 63.000. Yang keempat ada advertensi dengan harga 54.000. Yang kelima ada kredit dan penagihan dengan harga 28.800. Yang terakhir ada akuntansi pemasaran dengan harga 49.200. Totalnya 365.500. Berikut di atas ini ada data dasar alokasi ya teman-teman dari jenis produk A, B, C. Harga jual per unit untuk produk A 10, produk B 15, produk C 18. Harga pokok per produksi per unitnya produk A 8, produk B 11, produk C 12. Jumlah produk yang terjual untuk produk A 80.000 unit, produk B 50.000 unit, produk C 200.000 unit. Berat produk per unitnya untuk produk A 2,25 kilo, produk B 2,5 kilo, produk C 3,5 kilo. Yaitu ada frekuensi produk yang tercantum dalam faktur penjualannya, yaitu 6.400 untuk produk A, 5.700 untuk produk B, 2.900 untuk produk C. Dan terakhir ada frekuensi pemesanan dari pelanggan untuk produk A 2.400, untuk produk B 3.000, untuk produk C 1.800. Berikut ada data alokasi biaya fungsi pemasaran dengan jumlah biaya pemasaran, jumlah dasar alokasi, dan tarif alokasi biaya pemasarannya. Yang pertama penjualannya 95.500 di pemasaran, biaya alokasinya 1.910.000 dan tarif alokasinya 5%. Untuk pergudangannya biaya pemasaran 75.500, dasar alokasinya 375.000. Tarif alokasi biaya pemasarannya 0,2%. Ada pembungkusan dengan biaya pemasarannya 63.000, jumlah dasar alokasinya 150.000 dan tarif lokasinya adalah 0,42%. Berikut ada pengiriman dengan biaya pemasarannya 54.000, jumlah dasar alokasinya 150.000 dan tarif alokasi biaya pemasarannya 0,36%. Berikutnya ada advertensi dengan biaya pemasarannya 28.000, biaya dasar alokasinya 7.200, tarif alokasi biaya pemasarannya 4%. Yang terakhir ada kredit dan penagihan dengan jumlah biaya pemasarannya 49.200, jumlah dasar alokasinya 15.000, tarif alokasi biaya pemasarannya 3,28%. Oke teman-teman, berikut ada tabel keseluruhan dari produk A, B, C, yaitu hasil penjualannya biaya keseluruhan ya, dengan biaya 1.910.000, produk A 800.000, produk B 750.000, produk C 360.000. Harga pokok penjualannya untuk keseluruhan 1.430.000, untuk produk A 640.000, produk B 550, produk C 240.000. Untuk keseluruhan laba brutonya 480.000, produk A 160.000, produk B 200.000, produk C 120.000. Biaya kontribusinya untuk keseluruhan 90.000, produk A 40.000, produk B 37.500, produk C 18.000. Penjualan keseluruhannya ada 75.000, untuk produk A 36.000, produk B 25.000 dan produk C 14.000. Pergudangannya untuk keseluruhannya 63.000, produk A
33.600, produk B 21.000, produk C 8.400. Ada pembungkusan dan pengiriman keseluruhannya 54.000, produk A 28.800, produk B 18.000, produk C 7.200, sorry. Yang berikutnya ada advertensi dengan biaya keseluruhannya 28.800, produk A 9.600, produk B 12.000, produk C 7.200. Dan yang terakhir ada kredit dan penagihan akuntansi, biaya keseluruhannya 49.200, untuk produk A 20.992, produk B 18.695, produk C 9.512. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 365.500 produk. Pengertian anggaran administrasi. Anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain untuk keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Berikutnya ada kegunaan budget biaya administrasi. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja, yang keempat sebagai dasar menyusun budget kas. Lalu di sini juga ada tujuan anggaran biaya administrasi. Yang pertama, untuk menghindari keracunan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh pihak manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran ini dapat dimengerti, didukung, dan juga dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Lalu ada juga data dan informasi untuk menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan. Rencana penjualan yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan dijual oleh pihak perusahaan dari masing-masing jenis barang, dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan yang akan datang. Yang kedua, rencana produksi. Rencana produksi yang dimaksud terkait dengan kuantitas jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan dari masing-masing jenis barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan yang akan datang. Yang ketiga, standar biaya yang termasuk kelompok administrasi. Nah, dalam biaya standar ini, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standar biaya semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisien kerja para karyawan. Yang keempat, sistem pembayaran upah. Sistem pembayaran upah yang telah ditentukan oleh perusahaan, terutama upah yang terkait dengan bagian administrasi. Yang kelima, metode depresiasi. Nah, biaya depresiasi ini terkait dengan biaya depresiasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap aktiva tetap. Dan yang keenam ini ada metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan untuk membagi distribusi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan biaya bersama atau joint cost ke dalam kelompok-kelompok biaya sesuai dengan tempat di mana biaya itu terdapat dalam penyusunan anggaran biaya administrasi.
Untuk materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi. Di sini ada 6. Yang pertama itu anggaran penjualan, yang kedua anggaran unit yang diproduksi, yang ketiga berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan, dan yang keempat itu ada sistem pembayaran upah atau yang disebut dengan gaji, dan yang kelima itu ada metode depresiasi, dan yang terakhir itu ada metode alokasi biaya. Di sini untuk materi selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran biaya administrasi. Di sini ada 6. Yang pertama itu observasi dan analisa pendahuluan. Yang kedua memilih fungsi atau kegiatan yang disusun standarnya. Yang ketiga ada penentuan satuan standar pengukur kegiatan. Dan yang keempat ada menentukan metode dan perhitungan dasar. Yang kelima ada testing atas biaya standar, dan yang keenam itu aplikasi akhir. Di sini ada contoh soal. PT Intamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang beralokasi di Jakarta. Pada bulan November 2009, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum sebagai berikut. Yang pertama itu ada gaji 4 staf administrasi berjumlah 96 juta. Yang kedua ada gaji 2 manajer itu berjumlah 72 juta. Gaji direktur 84 juta. Biaya sewa kendaraan 36 juta. Biaya urusan hukum ada 24 juta. Biaya korespondensil ada 6 juta. Biaya telepon ada 12 juta. Biaya listrik sebesar 18 juta. Dan biaya alat tulis dan cetak 12 juta. Terus untuk contoh selanjutnya, biaya depresiasi gedung di kantor itu 15 juta. Biaya depresiasi kendaraan 24 juta, dan macam-macam biaya administrasi 9 juta. Untuk tahun 2010, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut mencakup hal-hal berikut: kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing sebesar 20% dan 15%. Direncanakan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Tarif listrik diperkenakan akan naik sebesar 20%, dan biaya-biaya yang lain diperkenakan tidak berubah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu masih di contoh soal. Berdasarkan data dan keterangan tersebut di atas, maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, gaji orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran biaya gaji untuk 4 orang staf ini adalah 96 juta dikali 120%, sama dengan 115.200.000, ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan masing-masing sebesar 1.500.000 per orang. 2 kali 12 bulan kali 1.500.000 sama dengan 36 juta. Sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 sebesar 115.200.000 ditambah 36 juta sama dengan 151.200.000. Yang kedua, gaji manajer direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran gaji manajer adalah sebesar 72 juta dikali 120% sama dengan 86.400.000. Selanjutnya ada tabel biaya administrasi dan umum pada tahun 2010. Gaji staf administrasi berjumlah 151.200.000, gaji manajer 86.400.000, gaji direktur 96.600.000,
gaji sewa kendaraan 36 juta, biaya korespondensi 6 juta, biaya telepon 12 juta, biaya listrik 21.600.000, biaya alat tulis dan cetak 12 juta, biaya depresiasi gedung 15 juta, biaya depresi kendaraan 24 juta, macam-macam biaya 9 juta. Total keseluruhan yaitu 469.800.000. Penjelasan dari tabel di atas. Yang pertama yaitu gaji direktur direncanakan naik sebesar 15%, maka anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta dikali 115% sama dengan 96.600.000. Yang kedua, biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%, maka biaya listrik yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 18 juta dikali 120% sama dengan 21.600.000. Yang ketiga, karena biaya-biaya yang lain diperkirakan tidak berubah jumlahnya, maka total biaya administrasi dan umum yang dianggarkan untuk tahun 2010 adalah sebesar 469.800.000. Biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat tetap, sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu, biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja khusus pada bulan tertentu. Selanjutnya, dalam kasus PT Tintamas tersebut di atas, anggaran biaya administrasi dan umum tahunan dibagi secara merata pada setiap bulan yang ada. Gaji staf administrasi misalnya dianggarkan sebesar 151.200.000 dalam 1 tahun. Biaya 1 tahun ini dibagi dengan 12 bulan, sehingga menghasilkan biaya sebesar 12.600.000 per bulan. Setelah semua jenis biaya administrasi dan umum dihitung dengan cara yang sama, maka akan menghasilkan biaya administrasi dan umum pada bulan Januari sebesar 39.500.000. Demikian pula dengan bulan-bulan berikutnya.